Jadi meskipun seorang Anwar Usman tetap sebagai hakim konstitusi karena ia mengatakan pantang mundur sebagai anggota, dia tidak diizinkan, tidak dibolehkan untuk menangani sengketa pemilu. Iya, karena pilpresnya itu diasumsikan paslon tidak berubah. Jadi karena cuma 3, ini saling ada berkait. Jadi sengketa pemilu tentang hasil pemilu, calon presiden. Tidak semuanya, hanya yang ada konflik kepentingan. Misalnya ada perselisihan hasil pileg yang ada kaitan dengan PSI yang juga ketua umumnya ponakan dia. Ya. Nah itu, tapi untuk yang lain tetap karena. Tapi siapa yang menentukan itu? Siapa yang menentukan bahwa seorang Anwar Usman boleh bersidang di kasus pemilu yang ini, tidak boleh ikut dalam kasus pemilu sengketa pemilu yang ini? Ya, pertama kesadaran diri sendiri itu satu. Yang dikembalikan lagi pada seorang Anwar Usman. Yang kedua, kan sudah ada pimpinan yang baru, ada ketua dan wakil ketua yang baru. Ya mereka bertanggung jawab waktu membagi perkara, membentuk panel. Kalau dia membentuk panel itu kan harus ada SK. Kalau ketua yang baru ini membuat SK, ada panel, ya Anwar Usman menangani perkara pilpres, jadi dia melanggar putusan MK berarti sang ketua bisa dilaporkan ke majelis kehormatan lagi. Jadi intinya apa yang sudah diputus oleh MK itu insya Allah dijalankan. Seperti yang paling berat ini pergantian ketua sudah dijalankan. Pertanyaan penting yang harus dijawab dengan secara clear supaya publik tidak kemudian mencurigai lagi syakwa sangka pada Mahkamah Konstitusi. Jadi meskipun seorang Anwar Usman masih sebagai hakim konstitusi, ia tidak diizinkan untuk menangani perkara atau sengketa pemilu yang terkait dengan calon presiden misalnya. Satu, yang kedua dengan partai yang ada hubungan keluarga tadi. Ya ketua umumnya. Itu kita tidak sebut eksplisit begitu, tapi itu ketua yang baru, wakil ketua yang baru sudah paham itu, ya kan? Yang juga pilkada. Ya, termasuk pilkada yang ada kaitan dengan konflik kepentingan. Dan jika ia masih menjadi bagian dari hakim konstitusi yang menangani perkara itu, maka ketua MK, wakil MK patut dipertanyakan dan bisa diuji lagi. Bukan dipertanyakan, bisa dilaporkan ke MK-MK termasuk yang bersangkutan. Nah kalau MK-MK-nya ya boleh jadi bukan saya lagi nanti yang permanen ya. Kan mereka udah kena sanksi kolektif, enggak pada mau itu. Supaya apalagi saya kan sebagai mantan ketua MK, tentu kan susah mereka untuk ngatur-ngatur. Prof, jadi clear ya. Jadi insya Allah siapapun MK-MK-nya mereka terikat untuk menjalankan putusan MK-MK ini.